Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah gamepad lagi dari IPK, yaitu IPK 9167 Dual Tone. Kenapa saya beli gamepad lagi? Karena sebelumnya sudah pernah saya review ya, yang bentuknya stick IPK juga. Karena yang pertama ini IPK sudah Type C, jadi karena device sudah Type C semua, jadi lebih enak pakai Type C, hanya satu kabel aja. Yang kedua, masalah saya di gamepad sebelumnya itu kalau dipakai tiduran nggak bisa karena nekuk atau bahkan jatuh ke hidung. Kalau ini lebih enak karena seperti Nintendo Switch gitu ya. Lalu untuk paketnya sederhana seperti ini, kotaknya cukup berat ya karena memang ada beberapa kontennya gitu ya di dalamnya. Untuk modelnya seperti ini, warnanya hanya ada satu ya, hitam, lalu di sekitar sekelilingnya tombol analog itu ada kuning-kuningnya. Dan lalu ini ada petunjuk manualnya dan cukup bagus ya nih ya, cukup jelas. Untuk kelengkapannya di sini ada beberapa ya. Yang pastinya di sini ada joystick kedua. Jadi kalau buat single hand pakai seperti ini. Lalu ada USB Type C seperti yang saya bilang tadi. Salah satu tujuan kenapa beli ini ya karena sudah Type C. Yang kedua di sini buat dongle 3,5 mm. Kalau memang mau pakai headset HP-nya yang masih pakai 3,5 mm. Untuk modelnya sendiri sebenarnya agak kurang nyaman ya saya ya. Karena tombol analognya yang sebelah kanan itu ada di atas, sedangkan tombol actionnya itu ada di sebelah bawah. Jadi kadang agak nekuk gitu ya, agak susah gitu ya. Di XJAB-nya itu agak susah. Lalu untuk tombolnya sendiri kalau dibandingkan dengan IPK yang sebelumnya yang model stick, ini terlihat lebih murahan ya gitu ya. Plastiknya kelihatan lebih murahan dan enggak empuk gitu ya. Analognya pun juga kelihatan ringkih hanya memang lebih kecil. Overall sih dari build quality sebenarnya saya nggak terlalu terkesan ya, karena ternyata malah lebih ringkih, plastiknya kelihatan lebih murahan. Tapi ini bisa dipakai buat tablet juga kali ya, karena selebar ini buat dibuka. Lalu untuk fitur lainnya di sini bisa single hand. Jadi yang bagian sebelah kanan itu bisa di slide seperti ini. Ada USB Type C yang menghubungkan, lalu kita bisa ganti ke yang satunya yang mode single hand. Yang sini itu tidak ada tombol analog dan XCAB, dan untuk tombol bahunya cuma ada satu aja, bukan L1 R2 seperti itu. Sorry, maksudnya R1 R2 ya. Jadi nggak ada, cuma ada satu aja di sini. Biasanya dipakai buat main game FPS ya biasanya. Lalu di sini saya jelaskan untuk penggunaan dangle-nya, diselipkan di sini ya. Jadi nanti bagian USB 3,5-nya jack-nya ini bisa masuk ke HP. Lalu yang di ujungnya itu dikasih headset masuk ke situ. Agak sedikit ribet tapi cukup bisa berfungsi sih. Dan untungnya di sini nanti saya akan praktekkan ya. Kebetulan masih ada HP juga yang pakai audio jack seperti ini. Ini pakai Redmi 9 seperti ini ya. Lebih enaknya sebenarnya yang headsetnya itu ada di sebelah kanan body ya. Atau kalau di sini yang di bawah, kalau ini kan di atas ya. Tapi kurang lebih kayak ginilah modelannya. Lalu untuk cara menyalakannya buat Android, tinggal tombol home dipencet barengan dengan tombol atas. Ini buat HP yang MediaTek itu ternyata bisa. Di buku manualnya tertulis untuk MTK atau MediaTek itu nggak bisa, tapi ini di saya di Xiaomi 11T yang pakai Dimensity 1200 bisa. Tapi kalau untuk yang lain saya nggak tahu ya, apakah memang seri MTK dengan seri Dimensity itu memang berbeda kompatibilitas, saya nggak tahu. Tapi yang jelas buat yang kelas Dimensity 1200 ini bisa. Dan di sini nggak perlu ada mapping apa-apa ya, langsung bisa dipakai semuanya, nggak perlu mapping-mappingan, nggak perlu pakai aplikasi. GTA bisa langsung jalan tanpa mapping. Kalau di petunjuk manualnya harus pakai aplikasi syuting apa gitu ya, syuting V3 atau apa. Tapi saya nggak pakai ya karena udah bisa di sini. Dan yang seperti saya bilang tadi, tombol XJAB-nya itu terlalu ke bawah ya, jadi kayak
agak awkward, apalagi kalau sambil tiduran itu agak pegel juga karena agak ke bawah ya, mungkin hanya soal kebiasaan ya, tapi kalau saya sih di sini agak kurang nyaman untuk tombol actionnya yang agak bawah. Lalu game kedua yang saya mainkan di sini game balapan ya, Grid Autosport. Ini salah satu game balapan berbayar dengan kualitas grafis yang luar biasa dan juga realistis ya. Seperti yang lihat di sini saya main, mobilnya sudah rusak bagian belakangnya. Ini juga bisa dimainkan tanpa mapping, langsung dipakai aja, nggak ada masalah. Walaupun sedikit agak aneh ya karena tombol gasnya itu di R2 dan remnya di L2. Agak awkward tapi setelah lama memainkan juga nyaman juga ternyata. Dan bisa berjalan lancar, koneksi pun nggak ada yang putus-putus ya, jadi oke, nggak ada masalah. Lalu game berikutnya ada Diablo. Di sini juga bisa berjalan dengan lancar tanpa mapping, langsung bisa dipakai, skill-skillnya pun langsung bisa dipakai juga. Jadi nggak ada masalah kalau buat saya di sini ya. Dan cukup intuitif juga sih, pada awalnya memang agak bingung gitu ya karena tombol skillnya diganti ke tombol L1, L2 dan R1, R2. Tapi setelah pemakaian agak lama ya sudah terbiasa. Dan di game sini juga lancar saja tanpa ada mapping sama sekali, langsung bisa dipakai. Itu aja ya game Androidnya. Sekarang masuk ke emulator. Di sini ada Aether SX2, main God Hand di sini bisa lancar. Ada settingan dikit deh di di settingnya, itu tinggal pilih aja untuk settingan gamepadnya, kontrolnya itu di ada tulisan 9167 itu dari APK-nya, tinggal dipencet aja itu langsung ke mapping semua, jadi nggak ada masalah. Nggak perlu mapping satu-satu, kotak apa, segitiga apa, analog apa, itu nggak perlu. Jadi tinggal dipilih aja, nanti ada pilihan di menunya Aether SX2 itu untuk controller, pilih 9167. Lalu di sini saya mainkan buat game Game Boy ya, sorry NDS, dengan aplikasi yang namanya VDS. Setahu saya sih berbayar ya, tapi ada yang free juga kalau nggak salah ya. Di sini untuk NDS berjalan lancar tanpa mapping juga ya untuk aplikasi VDS ini, jadi tanpa masalah. Nggak ada yang aneh-aneh sih jadi di emulator ini, dan emulatornya cukup ringan ya. Bisa nostalgia dengan stick seperti ini, layaknya main di NDS. Lalu ini bermain emulator adiknya NDS yaitu 3DS dengan aplikasi Citra, juga bisa lancar tanpa harus mapping. Jadi tinggal main aja, nggak perlu ada mapping-mappingan dan lancar jaya, nggak ada masalah sama sekali. Siap dimainkan, siap buat nostalgia, atau memang buat teman-teman yang belum pernah main di 3DS karena dulu mahal seperti saya gitu ya, nggak mampu buat beli, pada akhirnya sekarang ya nyari controller seperti ini yang memang bisa feel-nya sama lah, kurang lebih sama, walaupun tetap gak bisa disamakannya dengan kita beli konsolnya langsung. Overall saya puas ya dengan IPK 9167 ini, karena saya pakai sambil tiduran. Itu masalah saya yang kalau pakai control stick itu jatuh ke muka atau nekuk, itu sekarang sudah nggak ada lagi. Dan segala macamnya lancar ya tanpa repot-repot mapping, jadi saya rekomendasikan untuk EPK 9167 ini. Terima kasih sudah melihat review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.